Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Morgan Housel yang berjudul The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 6, Anda menang undian. Anda bisa salah di separuh dari semua keputusan dan masih untung. Saya sudah melakukan ini selama 30 tahun. Saya pikir rumus sederhananya, ada proyek yang berjalan dan ada yang tidak. Tidak usah pusing dengan keduanya. Lanjutkan saja dengan proyek berikut. Brad Pitt ketika menerima Screen Actors Guild Award. Heinz Berggruen kabur dari Jerman Nazi pada tahun 1936. Dia menetap di Amerika, lalu kuliah sastra di UC Berkeley. Umumnya dia tak tampak menjanjikan ketika muda. Namun pada tahun 1990-an, Berggruen boleh dikata salah satu penjual karya seni paling berhasil sepanjang masa. Pada tahun 2000, Berggruen menjual sebagian koleksi lukisan Picasso, Breguet, Klee, dan Matisse miliknya ke pemerintah Jerman dengan harga di atas 100 juta euro. Itu sangat murah sehingga Jerman efektif menganggapnya sumbangan. Nilai koleksi itu di pasar swasta di atas 1 miliar dolar. Betapa hebatnya, satu orang bisa mengoleksi banyak sekali mahakarya. Seni sangat subjektif. Bagaimana caranya seseorang memperkirakan ketika muda apa yang akan menjadi karya paling dicari dalam seabad? Dapat dikatakan keahlian, dapat dikatakan keberuntungan. Perusahaan investasi Horizon Research punya penjelasan ketiga dan itu sangat relevan bagi investor. Para investor besar membeli banyak karya seni, tulis perusahaan itu. Sebagian koleksi ternyata menjadi investasi yang bagus dan dipertahankan cukup lama agar hasil portofolio mendekati hasil unsur terbaik dalam portofolio. Itulah yang terjadi. Para pedagang besar karya seni beroperasi sebagaimana reksadana indeks. Mereka membeli semua yang mereka bisa beli. Dan mereka membeli untuk portofolio bukan hanya yang kebetulan mereka sukai. Kemudian mereka menunggu beberapa di antaranya jadi menguntungkan. Itulah yang terjadi. Barangkali 99% karya yang didapat Berggruen sepanjang hidupnya ternyata bernilai rendah. Namun itu tak penting kalau 1% sisanya karya Picasso. Berggruen bisa lebih sering keliru tapi tetap saja menang besar. Banyak hal dalam bisnis dan investasi bekerja seperti begitu. Ekor panjang, ujung paling jauh distribusi hasil, berpengaruh sangat besar di keuangan, di mana sejumlah kecil kejadian bisa menjelaskan sebagian besar hasil. Itu bisa sukar dihadapi bahkan ketika Anda mengerti matematikanya, bahwa seorang investor bisa lebih sering salah tapi masih untung itu tak intuitif. Artinya kita meremehkan betapa normalnya kegagalan banyak hal. Itu menyebabkan kita bereaksi berlebihan terhadap kegagalan. Steamboat Willie membuat Walt Disney dikenal sebagai animator. Keberhasilan bisnis itu lain cerita. Studio pertama Disney bangkrut. Film-filmnya berbiaya produksi sangat mahal dan pendanaannya melibatkan syarat-syarat berat. Pada pertengahan tahun 1930-an, Disney telah memproduksi 400 lebih film kartun. Sebagian besarnya pendek, sebagian besarnya disukai penonton, dan sebagian besarnya menyebabkan kerugian. Snow White and the Seven Dwarfs mengubah segalanya. Pendapatan 8 juta dolar dari film itu dalam 6 bulan pertama pada tahun 1938 jauh lebih besar daripada apapun yang pernah didapat perusahaan Disney sebelumnya. Disney Studios bertransformasi, semua utang perusahaan dilunasi. Pegawai penting diberi bonus agar tak pergi. Perusahaan memberi studio baru di Burbank yang masih ada sampai sekarang. Piala Oscar mengubah Walt dari terkenal ke selebritas penuh.
Pada tahun 1938, dia sudah memproduksi film sepanjang ratusan jam. Namun dalam bisnis, 83 menit Snow White sajalah yang penting. Apapun yang besar, menguntungkan, terkenal, atau berpengaruh adalah hasil kejadian di ekor suatu peristiwa pencicilan dengan peluang 1:1000 atau 1.000.000. Sebagian besar perhatian kita terarah ke hal-hal besar, menguntungkan, terkenal, atau berpengaruh. Ketika sebagian besar perhatian kita tertuju ke hasil di ujung ekor, mudah saja meremehkan betapa langka dan kuatnya hasil itu. Jelas ada beberapa industri yang didorong ekor, misalnya permodalan Ventura. Jika membuat 50 investasi, satu pemodal Ventura mungkin mengharapkan separuhnya gagal. 10 lumayan sukses dan 1 atau 2 meledak menjadi 100% hasil. Perusahaan investasi Correlation Ventures pernah menghitungnya. Dari 21.000 lebih pendanaan Ventura dari 2004 ke 2014, 65% rugi, 2,5% investasi memberi keuntungan 10-20 kali lipat, 1% memberi keuntungan di atas 20 kali lipat, 0,5% sekitar 100 perusahaan dari 21.000 mendapat 50 kali lipat atau lebih. Itulah sumber mayoritas hasil di industri permodalan Ventura. Anda boleh jadi berpikir bahwa itulah yang membuat permodalan Ventura sangat beresiko. Siapapun yang berinvestasi di modal Ventura tahu resikonya. Sebagian besar perusahaan rintisan gagal dan dunia hanya cukup bagi segelintir yang sangat sukses. Jika Anda ingin hasil lebih aman, bisa diprediksi dan lebih stabil, Anda berinvestasi di perusahaan publik besar. Begitulah yang Anda pikir. Keberhasilan Anda sebagai investor akan ditentukan oleh bagaimana Anda menanggapi beberapa momen mengerikan, bukan bertahun-tahun yang dihabiskan dengan lancar. Ingat, ekor mendorong segalanya. Distribusi keberhasilan di antara saham publik besar seiring waktu tak beda jauh dengan modal Ventura. Sebagian besar perusahaan publik tak menguntungkan, beberapa lumayan, dan segelintir menjadi pemegang atau pemenang besar yang menjelaskan sebagian besar hasil di bursa saham. JP Morgan Asset Management pernah mempublikasikan distribusi hasil untuk Russell 3000 Index, kumpulan perusahaan publik yang besar dan luas sejak tahun 1980. 40% dari seluruh komponen saham Russell 3000 kehilangan setidaknya 70% nilai dan tak pernah pulih dalam periode itu. Efektif, hampir semua hasil keseluruhan indeks itu berasal dari 7% perusahaan di dalamnya yang performanya lebih unggul melewati setidaknya 2 kali simpangan baku. Itulah jenis hal yang Anda bisa harapkan dari modal Ventura, namun terjadinya di indeks terdiversifikasi yang membosankan. Balada sebagian besar perusahaan publik itu tidak memandang industri. Lebih daripada separuh di antara semua perusahaan teknologi dan telekomunikasi publik kehilangan sebagian besar nilai dan tak pernah pulih. Di antara perusahaan pelayanan publik pun tingkat kegagalan di atas 1/10. Menariknya, suatu perusahaan harus punya tingkat keberhasilan tertentu untuk menjadi perusahaan publik dan termasuk Russell 3000. Perusahaan-perusahaan di dalamnya mapan, bukan perusahaan rintisan kemarin sore. Meskipun begitu, sebagian besar umurnya dalam hitungan tahun, bukan generasi. Ambil contoh satu perusahaan, Carolco, mantan anggota Russell 3000 Index. Carolco memproduksi beberapa film paling terkenal pada tahun 1980-an dan 1990-an. Termasuk 3 film Rambo pertama, Terminator 2, Basic Instinct, dan Total Recall. Carolco go public pada tahun 1987. Perusahaan itu sukses besar mengeluarkan hit demi hit. Omsetnya mencapai $500 miliar pada tahun 1991 dengan kapitalisasi pasar $400 juta, jumlah besar dulu terutama untuk studio film. Kemudian Carolco ambruk, film laris tak muncul lagi.
Beberapa proyek berbiaya besar gagal dan menjelang pertengahan tahun 1990-an, Carolco tinggal sejarah. Carolco bangkrut pada tahun 1996. Sahamnya jadi nol, rugi katastrofik, dan 4 dari setiap 10 perusahaan publik akan mengalami hal yang sama. Kisah Carolco bukan layak disampaikan karena unik, melainkan karena lazim. Bagian paling penting ceritanya, Russell 3000 naik melebihi 73 kali lipat sejak tahun 1980. Itu hasil yang spektakuler. Itulah keberhasilan. 40% perusahaan di indeks itu gagal, namun 7% komponen yang performa sangat bagus sudah cukup untuk mengimbangi yang gagal. Seperti Heinz Bergwijn, tapi dengan Microsoft dan Walmart, bukan Picasso dan Matisse. Bukan hanya beberapa perusahaan menyebabkan sebagian besar hasil pasar, di antara perusahaan-perusahaan itu ada lebih banyak peristiwa ekor. Pada tahun 2018, Amazon mendorong 6% hasil S&P 500, dan pertumbuhan Amazon hampir sepenuhnya disebabkan Prime dan Amazon Web Services yang merupakan peristiwa ekor di perusahaan yang telah mencoba ratusan produk dari Fire Phone sampai biro perjalanan. Apple bertanggung jawab atas hampir 7% hasil indeks itu pada tahun 2018. Dan pendorong utamanya adalah iPhone yang di dunia produk teknologi adalah ujungnya ujung ekor. Siapa yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu? Tingkat penerimaan pegawai Google adalah 0,2%, di Facebook 0,1%, dan Apple 2%. Orang-orang yang bekerja di proyek-proyek ekor dan mendorong hasil ekor memiliki karir di ekor. Gagasan bahwa sebagian kecil hal menyebabkan sebagian besar hasil bukan hanya berlaku bagi perusahaan di portofolio investasi Anda. Itu juga bagian penting perilaku Anda sendiri sebagai investor. Definisi jenius militer menurut Napoleon adalah orang yang bisa melakukan hal biasa ketika semua di sekelilingnya jadi gila. Sama saja dengan investasi, sebagian besar nasihat finansial adalah mengenai hari ini. Apa yang harus Anda lakukan sekarang dan saham apa yang tampak cocok dibeli hari ini? Namun biasanya hari ini tak sepenting itu. Sepanjang hidup Anda sebagai investor, keputusan-keputusan yang Anda buat hari ini atau besok atau minggu depan tidak akan berpengaruh sebesar apa yang Anda lakukan pada segelintir hari. Barangkali 1% dari semua atau kurang ketika semua orang lain di sekeliling Anda jadi gila. Pertimbangkan apa yang bakal terjadi jika Anda menabung $1 per bulan dari 1900 sampai 2018. Anda dapat menginvestasikan $1 itu ke bursa saham Amerika Serikat setiap bulan, apapun keadaannya. Tak peduli para ahli ekonomi berteriak soal resesi yang akan datang atau pasar lesu, Anda terus berinvestasi. Mari kita sebut nama investor yang melakukan itu Sue. Namun, barangkali investasi dalam masa resesi terlalu menakutkan. Jadi, barangkali Anda menginvestasikan $1 di bursa saham ketika ekonomi tidak sedang resesi, menjual semuanya kalau resesi, lalu memegang uang kas, dan menginvestasikannya lagi semuanya ke bursa saham ketika resesi berakhir. Kita akan sebut nama investor yang melakukan itu Jim. Atau barangkali perlu resesi beberapa bulan sampai Anda ketakutan, kemudian perlu beberapa lama untuk mendapat kepercayaan diri lagi sebelum kembali ke bursa saham. Anda berinvestasi $1 di saham ketika ada resesi, menjual 6 bulan sesudah resesi bermula dan kembali berinvestasi 6 bulan sesudah resesi berakhir. Mari kita sebut Anda Tom. Berapa banyak uang yang bakal didapat para investor itu akhirnya? Sue mendapat $435.551.000, Jim mendapatkan $257.386.000, dan Tom mendapatkan $234.467.000. Sue menang. Ada 1.428 bulan antara 1900 dan 2019. Dalam di atas, 300 diantaranya terjadi resesi.
Jadi dengan tetap tenang selama 22% bulan ketika ekonomi sedang ada dalam resesi atau dekat resesi, Sue akhirnya mendapatkan uang hampir 3/4 kali lebih banyak daripada Jim atau Tom. Contoh yang lebih baru, bagaimana Anda berperilaku sebagai investor selama beberapa bulan pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 mungkin akan lebih berdampak dalam hasil sepanjang hidup Anda daripada segala yang Anda lakukan dari tahun 2000 sampai 2008. Ada pepatah lama di kalangan pilot bahwa pekerjaan mereka adalah berjam-jam bosan di sela beberapa menit mengerikan. Sama saja di investasi. Keberhasilan Anda sebagai investor akan ditentukan oleh bagaimana Anda menanggapi beberapa momen mengerikan, bukan bertahun-tahun yang dihabiskan dengan lancar. Definisi bagus jenius investasi adalah orang yang bisa melakukan hal biasa ketika semua di sekelilingnya jadi gila. Ekor mendorong segalanya. Bila Anda menerima bahwa ekor mendorong segalanya di bisnis, investasi, dan keuangan, Anda akan menyadari bahwa kalau banyak hal keliru, patah, gagal, dan jatuh itu normal. Jika Anda memilih saham dengan baik, Anda akan benar paling-paling separuh di antara semuanya. Jika Anda pemimpin bisnis yang baik, barangkali separuh produk dan gagasan strategi Anda ampuh. Jika Anda investor yang baik, sebagian besar tahun akan baik-baik saja dan banyak yang akan buruk. Jika Anda pekerja yang baik, Anda akan menemukan perusahaan yang tepat di bidang yang tepat sesudah beberapa percobaan. Itu jika Anda cukup baik. Peter Lynch ialah salah seorang investor terhebat zaman kita. Jika Anda hebat di bisnis ini, Anda benar 6 kali dari 10. Dia pernah berkata, ada bidang-bidang di mana kita harus sempurna setiap kali. Contohnya menerbangkan pesawat. Kemudian ada bidang-bidang di mana kita ingin setidaknya hampir selalu cukup bagus. Juru masak restoran, katakanlah. Investasi, bisnis, dan keuangan tidak seperti bidang-bidang itu. Sesuatu yang saya pelajari dari investor dan wira swasta adalah bahwa tak ada yang membuat keputusan bagus terus-menerus. Orang-orang paling mengesankan punya banyak gagasan buruk yang sering dilaksanakan. Ambil contoh Amazon. Berpikir bahwa suatu peluncuran produk yang gagal di perusahaan besar kiranya normal dan baik-baik saja, itu tak intuitif. Secara intuitif, Anda bakal berpikir CEO-nya harus minta maaf ke pemegang saham. Namun, CEO Jeff Bezos berkata tak lama sesudah peluncuran Fire Phone Amazon yang ujungnya buntung. Anda pikir itu kegagalan besar? Kami sedang menggarap kegagalan-kegagalan yang lebih besar sekarang. Saya tidak bercanda. Beberapa akan membuat Fire Phone tampak seperti hanya tersandung sedikit. Amazon oke-oke saja kalau kehilangan banyak uang di Fire Phone karena itu akan diimbangi oleh sesuatu seperti Amazon Web Service yang mendapat puluhan miliar dolar. Ekor menyelamatkan. CEO Netflix, Reed Hastings, pernah menyatakan bahwa perusahaannya membatalkan beberapa produksi yang berbiaya besar. Dia berkata, rasio hit kami terlalu tinggi sekarang. Saya selalu mendorong tim konten. Kami harus mengambil resiko lebih banyak, harus mencoba lebih banyak hal gila, karena seharusnya jumlah yang dibatalkan lebih banyak lagi. Itu bukan delusi atau kegagalan bertanggung jawab, melainkan pengakuan cerdas atas cara ekor mendorong keberhasilan. Bagi setiap Amazon Prime atau Orange is the New Black, Anda tahu pasti akan ada banyak proyek lain yang gagal. Sebagian alasannya itu tak intuitif. Adalah karena di sebagian besar bidang kita hanya melihat produk yang selesai, bukan banyak kegagalan yang mengarah ke produk sukses di ekor. Chris Rock yang saya tonton di TV sangat lucu, sempurna. Chris Rock yang tampil di lusinan klub kecil setiap tahun biasa saja. Itu memang sengaja. Tak ada jenius komedi yang cukup pintar untuk selalu tahu lelucon apa yang akan ampuh. Tiap pelawak hebat menguji bahannya di klub kecil sebelum menggunakannya di acara besar. Rock pernah ditanya, apa dia kangen klub kecil? Dan dia menjawab, kalau saya memulai tur, saya tidak mulai di arena besar. Sebelum tur terakhir, saya tampil di satu tempat di New Brunswick namanya Stress Factory.
Saya tampil sekitar 40-50 kali untuk persiapan tur. Satu koran menampilkan sesi-sesi klub kecil itu. Artikelnya menjabarkan bagaimana Rock membaca catatan berlembar-lembar dan kesulitan menyampaikan bahannya. Saya akan perlu potong beberapa candaannya, katanya di tengah penampilan. Lelucon hebat yang saya tonton di Netflix adalah ekor yang menonjol di antara ratusan upaya. Hal yang sama terjadi di investasi. Mudah saja mencari tahu jumlah harta Warren Buffett atau keuntungan investasi rata-rata tahunannya. Atau bahkan investasinya yang terbaik dan paling diingat. Semuanya terbuka dan dibicarakan orang. Lebih sukar meneliti semua investasi yang telah Buffett lakukan sepanjang karirnya. Tak ada yang membahas pilihan buruk, bisnis payah, akuisisi jelek. Namun, semua itu bagian besar kisah Buffett. Semuanya termasuk sisi lain hasil yang didorong ekor. Di rapat umum pemegang saham Berkshire Hathaway 2013, Warren Buffett berkata, dia sudah memiliki 400-500 saham sepanjang hidupnya dan mendapat sebagian besar uang dari 10 saja. Charlie Munger melanjutkan, jika kita hilangkan beberapa investasi top Berkshire, rekam jejak jangka panjangnya jadi biasa-biasa saja. Bila kita sangat memperhatikan keberhasilan seorang teladan, kita mengabaikan fakta bahwa hasil mereka didapat dari sebagian kecil tindakan mereka. Itu membuat kegagalan, kerugian, dan kemunduran kita sendiri terasa seperti kita berbuat kekeliruan. Namun, mungkin saja kita salah atau agak benar sama sering dengan para jagoan. Boleh jadi mereka lebih benar ketika sedang benar, tetapi mereka biasa saja salah sesering Anda. Bukan soal benar atau salah yang penting, George Soros pernah berkata, melainkan berapa banyak uang yang Anda dapat kalau Anda benar dan berapa banyak uang yang hilang kalau Anda salah. Anda bisa salah dalam setengah dari seluruh kesempatan dan masih mendapatkan untung. Ada 100 miliar planet di galaksi kita dan hanya satu yang sejauh ini kita ketahui memiliki kehidupan cerdas. Fakta bahwa Anda membaca buku ini adalah hasil ekor terpanjang yang Anda bisa bayangkan. Itu sesuatu yang membahagiakan. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana uang bisa membuat Anda lebih bahagia lagi. Terima kasih untuk sahabat Ruang Baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai pada akhir bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.